warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Dewi Setiawan. Di video kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 2, tema 8, subtema yang ketiga. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, langsung kalian buka buku tema 8, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Ya, di sini ada bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besarku di Yogyakarta. Di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah. Kampung ini dinamakan Kasongan. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul DIY. Gerabah merupakan salah satu di antara karya 3 dimensi. Selain gerabah, benda-benda ukiran juga merupakan karya seni 3 dimensi. Apakah kamu dapat menyebutkan karya 3 dimensi lainnya? Ayo kita belajar bersama-sama. Amatilah gambar benda-benda berikut. Di sini ada patung, ini ada gelas, kemudian ini ada kendi kalau zaman dulu, kemudian ada peralatan makan, ada guci, dan ada patung ikan. Benda-benda pada gambar di atas merupakan benda 3 dimensi semuanya. Ya, terus apakah yang dimaksud dengan benda 3 dimensi? Kita lanjutkan, ayo membaca. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki volume panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara 2 dimensi dengan 3 dimensi. Benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda pakai digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya ada guci, vas, bunga, meja kursi, lemari, dan lampu hias. Berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi, maka dapat dipahami bahwa ciri-ciri 3 dimensi itu adalah yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Dapat dinikmati keindahannya dari sudut manapun. Maksudnya di sini dari depan, samping, atas, bawah, dari sudut manapun. Yang ketiga, volume. Volume di sini mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Kalau 2 dimensi tadi cuman ada panjang dan lebar, kalau 3 dimensi ini ada tingginya. Nah, ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang dituangkan dalam gambar 3 dimensi. Yang pertama, benda kubistis. Apa itu benda kubistis? Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya, kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Kubus ya, berarti intinya benda ini bentuknya adalah kotak. Yang kedua, benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder, elips, bunder, bulat ya, contohnya botol, gelas, piring, mangkok, teko, dan guci. Yang terakhir, benda bebas, yaitu benda-benda yang bentuknya tidak beraturan, contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Jadi tidak kotak, ya tidak bulat, bentuknya bebas, itu ya. Nah, sekarang ke pertanyaan.
Nomor 1, bagaimana ciri-ciri bentuk benda berbentuk 3 dimensi? Tadi apa teman-teman? Yang pertama itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dilihat dari sudut manapun. Ya, itu ya. Ciri-ciri benda berbentuk 3 dimensi. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Apa saja jenis-jenis benda karya 3 dimensi? Tadi ada vas bunga, meja, kursi, dan lain-lain, termasuk tadi gerabah, yaitu masuk ke dalam benda 3 dimensi. Lalu yang ketiga, apa saja contoh lain benda 3 dimensi yang dapat ditemukan dalam lingkungan sehari-hari? Ada banyak ya yang kita temukan sehari-hari, ada patung, terus ada tugu, ada monumen. Nah, itu semuanya termasuk ke dalam benda 3 dimensi. Yang keempat, bagaimanakah teknik dasar menggambar benda 3 dimensi? Nah, jawabnya adalah kita bisa menggambar 3 dimensi itu dengan teknik arsir, lalu sapuan basah, kemudian dusel. Kalian catat ya. Lalu ada lagi tekniknya pointiler. Ada satu lagi namanya siluet. Nah, itu teknik-teknik dalam menggambar benda 3 dimensi. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ayo mengamati yang pertama ya, anak bermain ketapel. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Berhati-hatilah saat bermain ketapel, jangan diarahkan kepada teman. Nah, itu ya, yang pertama nanti main ketapel. Yang kedua, paman menimba dengan ember. Paman menimba dengan menarik tali timba. Perhatikan gambar berikut ya. Ini orang pada zaman dahulu untuk mengambil air dengan cara ditimba. Kalau sekarang sudah pakai sanyo. Kemudian yang ketiga, pengrajin membuat gerabah. Gerabah dibuat dari tanah liat. Tanah dibentuk oleh pengrajin menjadi berbagai bentuk. Perhatikan gambarnya ini ya, tanah liat. Kemudian ini dibuat, dicetak, dibentuk. Kemudian ini dikeringkan jadilah seperti ini ya. Pengrajin gerabah. Jawab pertanyaan di bawahnya. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba tadi ya. Paman menimba. Itu ketika paman memberikan gaya, paman memberi gaya tarikan, ember yang semula diam menjadi bergerak ke atas. Nah, itu ya hubungannya. Hubungannya ketika dikasih tarikan, maka ember yang semula diam menjadi bergerak ke atas. Selanjutnya, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel ya. Saat ketapel ditarik, ya, ketapel ditarik
maka batu yang semula diam menjadi bergerak ke depan. Nah, ini jadi dengan ditariknya ketapel ini, batunya yang semula diam menjadi bergerak. Lanjut yang ketiga, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah. Tadi kan tanah liat berbentuk A misalkan ya, dikenai gaya bentuknya menjadi gerabah ya. Tanah liat yang mulanya tidak berbentuk kita namai A aja ya, dikenai gaya bentuknya berubah menjadi gerabah. Nah, untuk membuktikan bahwasanya ada hubungannya, kalian bisa mempraktekkan ya, bermain ketapel ya, di rumah kalian buat ketapel lalu kalian praktekkan. Bisa juga yang di rumahnya ada sumur timba, bisa dipraktekkan ya. Oke, mungkin itu pembelajaran yang kedua, subtema 3. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan keilmuan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.